Dan ibu kalau temukan ada orang baru kenalan sudah ceritakan keburukan, terutama tetangga bantalnya, suaminya, jangan berteman dengan dia. Satu waktu ibu pasti akan digosipin juga sama dia. Ya, jadi orang mukmin itu tidak begitu. Ngobrolnya itu konsultasi hanya sama ahlinya. Curhat, Ustaz saya mau curhat kan masalahnya bebannya berat. Wudu, sholat, curhat sama Sang Pencipta Allah. Karena kalau kita ada nikmat yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat Allah, yang bisa menambahnya hanya Allah. Gak usah minta sama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita sebagai seorang muslim memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama kita masih dijadikan sebagai seorang muslim dan mukmin, yang tentunya dengan itu kita jadi mengenal siapa Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini termasuk diri kita sendiri, dan juga apa tujuan kita berada di muka bumi ini, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita jauhi, dan apa yang boleh kita nikmati dan apa yang tidak boleh kita nikmati. Sebagaimana kita sudah tahu dalam agama Allah, dalam agama Islam ada halal dan ada haram. Dan itu sebuah kenikmatan yang luar biasa karena kita akan punya panduan hidup. Terlebih lagi Allah subhanahu wa ta'ala menghubungkan antara halal ini dengan thayyibah, yang berarti yang dibolehkan secara agama dan juga berkualitas tinggi. Kalau ayam asalnya halal untuk dikonsumsi, tapi di saat dia basi, dia bangkai, maka tidak boleh dikonsumsi lagi. Dan ini merupakan panduan hidup yang sangat luar biasa. Ini sebagai contoh saja dan nikmat yang tidak bisa terhingga yang harusnya kita syukuri. Terlebih lagi di akhirat dijanjikan dengan surga yang abadi. Oleh karena itu kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat ini. Dan juga tidak kalah penting bisanya kita hadir dalam majelis ilmu seperti ini karena tujuannya untuk lebih mendalami lagi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau, dan tentunya berharap agar diberikan balasan sesuai yang dijanjikan. Satu kali salam hormat akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan 10 rahmat, yang berarti pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, dan juga solusi dari permasalahan-permasalahan hidup. Ini kajian perdana membedah buku ini, dan memang metode yang kami gunakan ibu-ibu sekalian dalam setiap pengajian, dan alhamdulillah di playlist YouTube juga ibu-ibu bisa kembali kalau mau kuliah privat sebenarnya dengan kami tapi tanpa tatap wajah melalui media, itu sudah kami siapkan di YouTube. Tinggal masuk di Khalid Basalamah Official, nanti cari ada playlistnya, tinggal diklik bisa dipilih. Tidak kurang dari 50 kajian kitab sudah kita bedah di situ. Jadi mau belajar akidah, mau belajar hadis, mau belajar fikih, mau belajar sejarah, semua alhamdulillah sudah ada di sana. Tinggal ibu-ibu jadwalkan sama keluarga, sama anak-anak. Hari Senin misalnya mau belajar bahasan kitab akidah, bisa belajar dari kitab Minhajul Muslim atau kitab Tauhid. Kalau mau belajar fikih, kita ada Bulughul Maram, kurang lebih 1534 hadis, semuanya sudah dibedah. Dan itu dalam berbagai macam bahasan-bahasan yang ada. Ada juga buku hadis, kita membahas Sahih Targhib Tarhib, ada Riyadhus Shalihin, ada Sahih Hadis Qudsi. Kemudian kalau mau belajar Sirah Nabawi, sudah sangat masyhur sebenarnya Sirah Nabawi ini. Kita sudah tuntaskan alhamdulillah lebih dari 40 episode. Kemudian ada serial Sahabat, juga sekarang mendekati 50 episode. Dan insya Allah kedepannya akan menyusul 25 Nabi dan Rasul yang akan kami sampaikan. Itu tidak butuh waktu khusus. Ibu-ibu cuma luangkan waktu di saat lagi santai, lagi duduk, sambil dengerin ceramah. Kalau mau tidur, istirahat misalnya di malam hari, daripada sibuk dengan menonton sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat secara keimanan, kan bisa tonton atau mendengarkan ceramah. Dengan berbagai macam variasinya ya. Cukup banyak, ada yang lain ada dosa-dosa besar, ada kajian buku-buku yang fokus kepada satu tema saja, kayak kita bahas sekarang ini kan buku kecil ini semua bahas tentang masalah sabar saja, kayak satu tema saja ya. Ada juga kajian khutbah Jumat dan cukup banyak kajian-kajian tabligh akbar di luar kota ataupun di luar negeri, semua alhamdulillah sudah kita
upload dan tinggal di-download gratis. Kemudian Bapak Ibu bisa atau Ibu-ibu bisa dengarkan serta sebarluaskan. Itu manfaatnya sangat besar. Baik, dalam pembedahan buku, metode yang kami gunakan, kita akan tidak tergesa-gesa menyelesaikannya, karena kita akan membedah dan mencari tahu mutiara-mutiara ilmunya. Jadi mungkin poin demi poin kita coba bahas pelan-pelan agar semuanya tuntas ya. Karena buku ini jangan dilihat kecilnya ya. Sekecil ini pun dia sampai ke penutup itu halaman 83 ya. Jadi cukup panjang sebenarnya buku ini bahasannya, bermula dari halaman 1 di mukaddimah sampai halaman 83 di penutup ya. Nah, saya sarankan ibu-ibu kalau beli buku, maka yang pertama dibuka plastiknya ya. Karena biasa orang beli buku nggak buka plastiknya. Kalau buku ini tidak ada plastik, alhamdulillah. Sampai seringkali banyak orang beli buku double-double karena tertarik dengan judulnya, sampai di rumah ditaruh nggak pernah dibaca ya. Kemudian yang kedua, selain judul yang kita perhatikan tentu akan menarik buat kita, makanya kita mau beli karena ada judulnya. Selalu perhatikan daftar isi, karena daftar isi itu dia menjelaskan kepada kita apa yang penulis ingin bahas. Semua karya ilmiah harus ada daftar isi. Di situ dijelaskan, di daftar isinya ada selain pengantar, daftar isi, kemudian muqaddimahnya. Nanti kita akan fokus membahas masalah muqaddimah dari pendahuluannya ya. Karena pendahuluan ini penulis akan coba simpulkan apa yang dia ingin sampaikan 80 lembar ke depan ya. Jadi kalau ibu-ibu lagi nulis sebuah buku, itu di pendahuluan dia harus mewakili isi buku itu. Jadi kalau kita mau paham buku ini isinya apa, selain daftar isi, kita lihat juga muqaddimahnya ya. Itu dijelaskan ada 4 poin dalam muqaddimahnya: mentaati perintah Allah dan bentuk sabar yang paling sempurna, yang kedua wasiat yang agung, dan bekal yang paling pokok, kemudian hukuman berupa kerugian bagi orang yang tidak bersabar, dan pembahasan tentang sifat yang 4. Kemudian yang keempatnya, Anda tidak pernah menggapai kejayaan hingga Anda menelan kesabaran. Lalu mulailah masuk ke lembaran-lembaran yang beliau ingin bahas, menjadi inti bahasanya ada lembaran pertama sampai lembaran ke-8. Garis besarnya, lembaran pertama nanti definisi sabar dan pembagiannya. Kemudian lembaran keduanya sabar dalam Al-Quran Al-Karim, apa saja ayat-ayat yang menjelaskan tentang kesabaran dan memotivasi kita. Yang ketiga, sabar di dalam sunnah nabawiyah, dari hadis-hadis Nabi, ada hadis 1 sampai 10 nanti akan dibahas insyaallah. Lembaran keempat, perkara-perkara agung tentang sabar. Lembaran kelima, contoh figur orang-orang sabar. Ini juga kisah orang-orang sebelum kita, bagaimana mereka melalui kehidupan mereka dengan sabar. Lembaran keenamnya, faktor-faktor yang merusak sabar. Ini saya masih baca daftar isinya ya. Diikutin gak ini? Oh iya. Baik. Lembaran ketujuh, sebab-sebab yang dapat membantu untuk tetap teguh bersabar. Dan yang ke-8, di antara buah-buah kesabaran, lalu penutup. Nah, kalau ibu baru beli buku, tidak kita bedah seperti ini, supaya mau dihabiskan. Siapa di sini pernah beli buku baca sampai habis? Ada? Masya Allah. Kalau ada bagus banget. Biasanya orang baca 2-3 lembar, 2-3 bab selesai. Ya, disimpan nggak dibaca. Nah, gimana caranya supaya kita, kalau seperti sekarang kan memang kita bedah nih, setiap pertemuan kita bahas sampai selesai, maka itu namanya bedah buku ya. Tapi kalau ibu-ibu lagi sendirian, caranya kayak tadi, daftar isi dilihat. Mana kira-kira dari judul ini yang paling menggelitik kita, mulai baca dari situ. Jadi kalau baca sendiri nggak usah dari lembaran pertama. Misalnya, oh lembaran ke-5 lebih menarik buat saya, contoh figur orang-orang sabar misalnya. Nah, kita baca dari situ. Nanti itu akan mendorong kita untuk membaca semua buku. Karena kita akan tahu, oh ternyata ada korelasinya nih ya. Maka itu yang mendorong kita untuk bisa menyelesaikan buku-buku itu tentunya. Baik, sebelum jauh kita membahas, di sini buku ini terjemahan tentunya. Ada di 2 lembar pertama. Kalau ibu buka 2 lembar pertama dari depan itu ditulis judul asalnya dari bahasa Arab ya, Safahat Minas Sabr. Safahat Minas Sabr itu kalau kita terjemahkan secara letter-let sebenarnya lembaran-lembaran dari kesabaran. Itu yang diinginkan oleh penulis. Maksudnya dia ingin membahas poin demi poin secara detail sabar itu, supaya kalau baca buku ini
semuanya sudah faham dan setelah itu tinggal praktek. Nah gitu ya. Kemudian itu penulisnya ada Khalid bin Muhammad Al-Ansari, hafizahullah. Terus diterjemahkan dalam edisi Indonesia supaya lebih mudah difahami, karena kalau dibilang lembaran-lembaran sabar mungkin orang tidak terlalu tertarik untuk membaca, maka boleh saja tentunya penterjemah mendatangkan judul yang penting tidak keluar dari esensinya, ya. Yaitu di sini ditulis keutamaan dan buah manis sabar. Nah, dengan ini berarti kita kayak orang Indonesia lebih tertarik mau baca. Nah, memang seperti itulah kurang lebih ya. Jadi tidak harus letterlet. Dan ini diterbitkan oleh penerbit Darul Haq namanya. Ini salah satu penerbitan yang juga kami referensikan. Kalau ibu-ibu mau beli buku, cari Darul Haq, Pustaka Ibnu Katsir, Pustaka Ibnu Zaid, ya, dan beberapa pustaka-pustaka buku yang fokus untuk menyampaikan tentang masalah hal-hal mendasar ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita coba masuk dulu ke sebelum mukaddimah. Ada kata pengantar yang disampaikan oleh penulis. Di lembaran pertama pengantar itu setelah memuji Allah, ya, membaca 3 ayat yang paling mendasar tentang pentingnya orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan di dalam surah Al-Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bisa dilihat ya di lembaran pengantar ya. Ayat pertama itu saya tidak bacakan paragraf pertama, tapi saya langsung masuk ke ayat pertama. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Maksudnya tunduklah kepada Allah dengan sebenar-benar tunduk. Kerjakan perintah, tinggalkan larangan, kemudian nikmati yang halal, jauhi yang haram. Nah, itu ringkasnya masalah takwa. Nabi Muhammad SAW di setiap momen pentingnya, ibu-ibu sekalian, pasti beliau mengingatkan 3 ayat ini. Yang pertama, Al-Imran 102 tadi, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Dan juga dikatakan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Ya, jadi apapun pelanggaran yang terjadi, segera kembali kepada Allah dan jangan sampai tinggalkan agama yang mulia ini. Ya. Karena ada satu tiket VIP yang bisa menyelamatkan seseorang di akhirat nanti, yaitu Islamnya. Walaupun dia pelaku dosa, misalnya dia masuk neraka dulu, toh nanti dia akan masuk ke dalam surga ya setelah dosanya bersih, selama dia tidak membatalkan keislamannya. Selanjutnya An-Nisa ayat 1, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian atau Allah yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, maksudnya Nabi Adam alaihissalam, dan darinya Allah menciptakan istrinya Hawa alaihissalam, dan dari keduanya lah Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ini ayat ini menolak rasisme ya. Kalau Islam mengajarkan nggak ada ini orang Arab, ini orang Melayu, ini orang bule, ini orang hitam, tidak ada. Semuanya sama-sama dari Adam. Tolok ukurnya orang itu beriman dan bertakwa sama Allah nggak? Gitu kan? Bilal itu orang berkulit hitam, mantan budak di masa jahiliyah, begitu masuk Islam dimuliakan oleh Nabi SAW, dinikahkan dengan seorang wanita Quraisy, diangkat menjadi muazzin Nabi. Bahkan di beberapa peperangan beliau menjadi panglima perang sampai di masa Umar radhiyallahu anhu. Ini pesannya di situ. Lalu dikatakan dan ini juga ada pesan pernikahan bertujuan untuk memiliki keturunan ya. Jadi muslimah harus faham. Jadi kita bukan seperti orang-orang non muslim yang sudah saya 1 anak saja ya, atau saya 2 anak saja. Selama Allah masih kasih kesempatan ibu melahirkan, itu amal jariah yang paling besar. Kata Nabi SAW, 7 hal yang akan paling banyak membawa pahala yang besar setelah meninggal. Dari 7 hal ini, selain tanah wakaf, sumur, segala macam, nomor satunya anak. Nomor satunya anak yang soleh dan soleha. Karena semua apa yang dia kerjakan akan kita panen pahalanya. Saya sekarang duduk sini ngajar Bapak Ibu sekalian, orang tua saya panen pahalanya, walaupun mereka sudah meninggal. Bahkan semuanya, cara jalan, cara berbicara, apa saja kan dari kecil kita ajar anak kita itu semuanya. Ya, jalan, ngomong, pakaian, semua itu akan terus jadi pahala per detiknya. Itu pahala yang sangat besar. Jadi makanya di sini dikatakan memang Allah ciptakan untuk memperbanyak keturunan. Ya. Semua isu-isu negatif tentang orang nanti kalau melahirkan banyak akan ada penyakit, akan ada begini. Coba teliti secara ilmiah, jangan dengar begitu saja beritanya ya.
Karena banyak sekali yang terbantahkan secara ilmiah. Itu ada bahasan sendiri, tapi saya masih datangkan pesan dulu dari ayat ini. Ini Nabi selalu ulangi, setiap ada momentum, ada pernikahan, ada khutbah Jumat, ada apa saja, Nabi pasti ulangi ayat-ayat ini kepada umatnya. Lalu diulangi lagi, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kalian saling meminta satu sama yang lain. Berdoa dan peliharalah hubungan silaturahim. Semua yang punya hubungan kerabat, jaga hubungan baik dengan mereka, terutama dari orang tua, kemudian baru kerabat-kerabat secara umum. Sesungguhnya Allah senantiasa menjaga dan mengawasi kalian. Ayat yang ketiganya Al-Ahzab 70-71 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, ya, dan katakanlah perkataan yang benar, jujur dalam setiap lini kehidupan kita, walaupun pahit, ucapin yang benar, selesai. Nggak ada konsep bohong dalam Islam, ya. Lakukan, iya saya lakukan, maaf, selesai, kita perbaikin dan clear masalah di saat itu, ya. Kalau kita berbohong, maka akan ada bohong yang kedua, bohong yang ketiga, bohong yang ke-100, dan setiap ditanya masalah yang sama berbohong terus, berarti dicatat dosa terus. Tapi kalau kita jujur di awal perkara, memang ada masalah mungkin berat, tapi setelah itu selesai, karena kita sudah jujur, ya. Dan berapa banyak orang yang selamat karena kejujurannya, justru dimaafkan misalnya karena dia jujur. Niscaya Allah, kalau kita bertakwa kepada Allah, ya, dan juga berkata jujur, Allah akan memperbaiki kalian, bagi kalian amal-amal kalian. Kalau ada yang kurang, sholatnya ibu, puasanya, Allah perbaiki dengan itu, ya, Allah sempurnakan. Dan juga mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi 3 ayat ini saya bilang kenapa kita sebutkan, supaya ibu betul-betul bedah buku ini dari awal, ya. Ini dari awal saya baca ini. Mungkin yang saya tidak baca cuma Bismillahirrahmanirrahim di lembaran pertama itu, ya. Jadi kita bahas semua nih, sama judul juga sudah kita sebutkan, penerbitnya sudah kita sebutkan, judul asli bahasa Arab yang sudah kita sebutkan, pengantar. Sekarang kita dengarkan pengantarnya penulis. Amma ba'd itu maksudnya selanjutnya, ya. Sesungguhnya sabar adalah salah satu kedudukan di antara kedudukan ubudiyah. Ibu tahu apa itu ubudiyah? Ibadah, ya. Salah satu kedudukan ibadah, berarti pendekatan diri. Ubudiyah artinya ibadah. Kalau ibu bawa pulpen, kasih garis bawah, tulis ibadah gitu ya, biar paham, ya. Di antara kedudukan ubudiyah kepada Allah dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Itu tadi masalah keterangan ayat-ayat 3 tadi, ada footnote. Ibu kalau lihat di sebelahnya Al-Ahzab 70-71 ada angka 1 kecil nggak? Lihat, ya. Nah, di bawahnya itu ada keterangan. Ini adalah khutbah hajat, tanda kutip. Maksudnya ini yang selalu Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat. Kemudian tadi perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah ada keterangan juga di bawah, ya. Mereka yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat. Lalu selanjutnya, dan ia adalah kendaraan seorang mukmin. Ibu pahami dulu, berarti ibu kalau sabar, ibu ibadah. Nah, itu dulu. Itu pesannya, ya. Itu di pengantar awalnya. Menulis ingin sampaikan, ibu kalau sabar, ibu dapat pahala. Kita itu ibadah. Jadi jangan bilang, oh sabar saya ada batasnya, saya tidak mau bersabar, berarti nggak mau ibadah. Nanti kita jelaskan lebih dalam, ya. Kenapa dia ibadah? Tadi kan sudah dijelaskan, ada lembaran tentang ayat-ayat Al-Quran, ada hadis-hadis Nabi SAW, ada kisah orang-orang saleh, ya. Jangankan kita, ibu-ibu sekalian, para nabi pun diuji, ya. Dan ujian itu akan datang. Ada yang standar semuanya sama, ada yang lebih berat, tergantung daripada kondisi keimanan dia atau dosa dia. Nanti kita jelaskan, paparkan panjang lebar. Tapi semua orang, ada yang standar itu semua sama. Di sini contoh saya tanya, ibu-ibu ada yang tidak pernah flu di sini? Ada yang tidak pernah demam, sakit gigi, keseleo, ditipu orang, digunjing orang, difitnah? Pernah nggak punya masalah sama orang sama sekali? Ada standar, itu ujian namanya. Itu butuh kesabaran. Ada yang nanti levelnya tergantung imannya atau tergantung dosanya. Kalau tergantung imannya, misal kita lagi nggak ada apa-apa, kita lagi bagus-bagus saja, bagus hidup kita, pokoknya kita jaga hubungan baik sama orang, tapi ada saja orang yang tidak suka sama kita. Kita tidak ada masalah sama orang itu, bahkan kita tidak kenal. Nabi Muhammad SAW itu karena keimanannya sangat tinggi sampai Allah uji. Ada orang-orang munafik yang tidak suka
Setiap Nabi bentuk pasukan atau ambil satu keputusan, pasti mereka bilang, apa Muhammad ini? Masa di perang, waktu pergi perang Tabuk, Nabi SAW suruh sahabat semua berperang, itu 2 hari lagi mau panen kurma, dan itu pendapatan utamanya masyarakat Madinah. Tapi Nabi terima perintah dari Allah harus berperang di saat itu. Keluarlah semua orang-orang mukmin, sekitar orang lebih 30.000 orang, yang orang munafik gak mau keluar. Mereka bukan tidak mau ikut perang, mereka bilang, Muhammad apa ini ngajak-ngajak kita perang di musim panas? Kenapa nggak tunggu aja musim dingin atau teredah panas baru kita pergi? Maka Allah tegur mereka mengatakan, Qul naru jahannam asyaddu harra. Katakan, hai Muhammad, panasnya neraka itu lebih daripada panasnya udara ini. Tapi ada orang yang tidak suka sama beliau. Para Nabi nggak buat masalah, ya. Di Mekah itu setiap hari Nabi SAW kalau keluar dari rumahnya, di depan pintu rumah, kayak kita rumah gini, depan pintunya pas ditaruh sampah semua oleh tetangga-tetangganya, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, taruh sampah, bukan ditaruh biasa, memang sengaja diserakan supaya tidak bisa lewat kecuali harus ngangkat sampah itu. Diuji. Nabi SAW orang imannya luar biasa, siapa yang bisa mencapai ke tingkat iman Nabi gitu kan. Tapi Nabi pungutin sambil mengatakan, beginikah kalian bermuamalah dengan tetangga? Selesai. Habis itu Nabi anggap itu sebuah ujian dari Allah, ibadah akan dapat pahala, clear. Jadi bukan malah berantem, bukan malah balas keburukan dengan keburukan, tidak. Nah itu panduannya. Ya, ini dasar sekali ya bahasannya, ini masih awal nih. Ya, jadi harus introspeksi diri dulu kalau dia adalah ibadah. Kemudian yang kedua yang bisa diambil dari penyampaian sini adalah dikatakan ia adalah kendaraan mukmin dalam kehidupan ini. Itu kayak kendaraan ibu mau kemana-mana, bawa kesabaran itu bersama. Ya. Sebenarnya ada 2 sayap kehidupan yang tidak bisa lepas. Sabar dalam ujian, syukur dalam nikmat. Nah itu. 2 ini seperti kalau saya sering gambarkan di pengajian kami, itu seperti kalau pesawat 2 sayap. Yang kanan, syukur kalau ada nikmat, yang kiri, sabar kalau ada ujian. Nggak bisa seimbang kalau ibu cuma pilih salah satunya. Misal ibu lagi ada nikmat, bersyukur, lagi kenyang, lagi tidak haus, lagi ada pekerjaan, ada pendapatan, alhamdulillah. Begitu dia uji sedikit sakit, keluh kesah. Satu kampung tak kalau dia flu misalnya, semua disampaikan masalahnya. Jadi dia kayak nggak berimbang hidupnya. Sebagaimana ada nikmat, ada ujian. Allah sudah ciptakan di muka bumi ini pasang-pasangan ya. Ada lapar, ada kenyang, ada tua, ada muda, ada tua, ya, ada laki-laki, ada perempuan, ada sehat, ada sakit. Itu nggak bisa lepas itu. Harus fahamin ini sistem sunnatullah. Ada siang, ada malam. Jadi sebagaimana kita sehat sekarang, kita bisa sakit setiap saat. Nah gitu. Ya, sebagaimana kita kenyang, kita bisa lapar juga dan seterusnya. Sebagaimana kita muda, kita akan tua. Sebagaimana kita hidup, kita akan mati. Di akhirat pun ada surga dan neraka, ini berpasang-pasangan. Kalau kita faham ini, nanti pada saat kita lagi sakit, oh iya, saya kan sudah sehat yang lalu. Ini diuji. Cuma luasnya rahmat Allah Allah datangkan ujian lebih sedikit daripada nikmat. Contoh misalnya, ibu lapar tiap hari ya, kita kan lapar ya, itu kan ujian ya, benar nggak? Ini dukungan saya cuma 2-3 orang ini, nah, berarti nggak pada lapar mas, habis makan tadi ya? Oh pantas, contohnya kurang pas rupanya. Tapi oke, kita kan lapar ya, sekarang anggap kita lapar, begitu kita rasa lapar hitungan menit itu, pasti kan kita langsung cari makanan ya, terus kita makan, anggaplah kita lapar misalnya setengah jam. Kita makan, anggap setengah jam juga. Tapi kenyangnya berapa lama? 3 jam, 4 jam, 5 jam baru lapar. Coba, berarti ujiannya itu datang kecil. Nikmatnya besar, selalu begitu. Ibu setahun 360 hari gak pernah sakit. Awal tahun depan flu seminggu. Itu aja sudah satu kampung yang tahu kalau dia flu. Semua dikeluhkan. Padahal kalau dia adil, dia fair, kan dia 1 tahun sehat. Kalau bicara masalah keadilan, harusnya setahun juga sakit, ya nggak? Setahun sehat, setahun sakit, harusnya gitu. Tapi itu nggak pernah begitu Allah kasih. Pasti ujian lebih sedikit, ya, dikasih lebih sedikit, selalu begitu. Ibu coba cek dalam kehidupan kita selama ini sudah berapa tahun ibu jalani kehidupan, mana lebih banyak, nikmat atau ujian? Pasti akan lebih banyak nikmatnya. Karena tiap hari kita lapar, tiap hari kita haus, hilang semua tuh. Tiap hari kita capek bisa istirahat, kita butuh pakaian, tiap hari kita pakai baju, kan itu. Kita butuh kendaraan, tiap hari kita bisa transportasi, dan terlalu banyak nikmat yang kalau kita mau rincikan ya. Oleh karena itu hati-hati sekali, jangan sampai sedikit ujian datang sudah seperti semua kebaikan Allah kasih dilupakan. Nah ini nanti jauh dari ibadah tadi, ya gitu.
Nanti kita akan lebih jauh bahas masalah itu. Jadi kalau ibu bangun pagi, flu, demam misalnya itu flu lah, anggap flu. Jangan salahin AC, nggak ada gunanya. Oh AC-nya semalam saya terlalu kecilin misalnya. Dan harusnya 25 aja, tadi 16 jadi saya flu. Nggak ada hubungannya sama AC itu. Ujian lagi datang, ya. Jadi nggak usah salahin AC, nggak usah salahin suami. Misalnya kalau suaminya yang dingin AC-nya, nggak usah salahin misalnya minum air es tadi pada saat mau bangun tidur. Itu nggak ada hubungannya. Ya. Karena biar tidak minum air es, biar AC tidak dingin, kalau Allah takdirin flu, harus flu pada pagi itu. Nah tugasnya sabar, ya. Kita terima itu keputusan Allah, lalu kita ikhtiar, cari jalan keluarnya. Minum teh hangat, minum obat, konsultasi sama dokter, nah oke, itu sabar namanya. Ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahadilannya bu, pasti akan memberikan ibu perangkat-perangkat di saat ujian datang. Coba pekah deh, kita lagi sakit nih, ada pemikiran kita muncul untuk minum obat apa, ke dokter mana, dan termudahkan. Gitu. Saya pernah ketemu sama satu ibu pengajian sudah sangat tua di salah satu pengajian dulu di Jakarta Pusat. Mungkin umur ibu itu sudah 80 tahun. Datang, Ustaz, saya lagi sakit, saya ke Jakarta ini karena saya mau berobat. Ada penyakit apa gitu disebutin sama dia. Tapi dokternya nggak ada, jadi saya kepikiran. Saya waktu itu sebelum jawab itu saya langsung berpikir, subhanallah ibu dia 80 tahun umurnya. Sudah sekian tahun Allah kasih nikmat. Dan sekarang di pengajian pun masih bisa hadir dan makan sama jemaah. Artinya ada ujian datang, tapi ujian ini untuk apa disampaikan? Seakan-akan mengeluhkan Tuhannya kan gitu. Beda kalau konsultasi pada ahlinya, itu betul. Ibu lagi ada masalah dalam agama, tanya sama ustadz atau ustadzah, cukup mereka saja. Atau sedang sakit, bicara sama dokter di ahlinya. Jangan bicara sama semua orang. Kalau kita sama semua orang seakan-akan kita keluhkan, nih Tuhan saya uji saya nih. Kan jadi gak sopan sama Allah kan gitu. Karena gak ada juga solusinya. Seperti setiap ada masalah selalu cerita sama ibu dan ayah misalnya. Itu kan membebankan mereka. Bisa masuk dalam bab durhaka nanti sama orang tua. Sedikit ada masalah sama suami, ibu, ayahnya semua tahu lengkap informasinya. Untuk apa? Kenapa gak dipecahin sama-sama? Kenapa gak bijaksana duduk? Cari ahlinya, kembalikan kepada agama Islam. Ini yang benar atau salah, ini harus Islam yang menilai. Baru kita jadi muslim yang benar. Siapa yang benar minta maaf, siapa yang salah memaafkan, buka lembaran baru, clear, selesai. Yang lalu-lalu semua tutup, ya. Terutama waya-waya bertengkar sama suami, hapus saja bu, ya. Kalau sudah saling minta maaf, hapus, jangan disimpan. 1 tahun lagi duduk minum teh sama suami enak-enak, kamu pernah buat ini? Kapan suaminya bilang? Ini buktinya. Masih disimpan. Jadi dia lahirkan konflik sendiri. Sudah dong, udah minta maaf selesai, clear, buka aja lembaran baru. Siapa manusia yang nggak buat salah? Kan gitu contohnya ya. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi ini kendaraan hidup kita. Ibu pergi ke satu toko mau beli pakaian, nggak ada, biasa aja. Ya udah cari baju lain. Ini 2 hari kepikiran. Toko itu dicerita terus, toko itu saya datang, habis bajunya, tanya pegawainya kapan datang lagi barangnya, kenapa habis, siapa pembeli terakhirnya, panjang ceritanya. Ini terutama ibu-ibu ya, karena selalu dominan perasaan. Datang ke restoran janjian sama suami, pas mau masuk restoran, ternyata restorannya tutup. Biasanya kalau laki-laki itu, kami laki-laki ini dominan akal. Akal itu masalah solusi ya. Jadi kalau pasti restoran tutup nih, pasti akan berpikir suaminya, udah kita cari restoran lain aja. Perempuan kadang-kadang enggak turun dulu tanya ketuk, kenapa bu tutup? Apa masalahnya? Dan seterusnya. Nah itu contohnya. Padahal udahlah, sabar aja. Maksudnya kalau enggak dapat ya sudah cari yang lain kan biasa aja. Baju ini enggak dapat beli baju lain, makanan enggak dapat yang lain, kan gitu. Karena umumnya di muka bumi ini semuanya kemasan. Kemasan saja. Nih orang makan di daun pisang sama orang makan di piring emas. Bedanya apa? Kemasannya. Tujuannya? Makan. Kan sama aja. Jadi kalau nggak dapat makanan kesukaan ini, cari makanan yang lain. Biasa aja. Baju, kemasan. Kan gitu. Nggak dapat baju yang ini, cari baju yang lain. Masih banyak solusinya kan gitu. Nah seperti itu. Jadi ini kendaraan hidup bu ya. Ini pesan yang beliau sampaikan nih. Dan harus difahami sabar adalah kendaraan seorang mukmin dalam kehidupan ini. Yang dengannya dia dapat melewati berbagai urusan yang sulit. Makin ibu sabar, ya udahlah nggak bisa ini ya sudah, nggak bisa makan sana ya udah, dapat baju ini ya sudah, mudahin aja. Maka makin mudah dia melalui kehidupan.
Dan dengannya ia dapat membangun kejayaan atau nama harum pribadinya. Orang kalau tidak banyak konfliknya, tidak banyak keluh kesahnya, itu harum namanya. Ya, orang muslim itu Bu, harus menjadi orang yang tidak diketahui masalahnya. Ibu jalan, biarkan orang nilai ibu ini orang yang paling sempurna. Iya, nggak pernah keluh kesah, nggak pernah ngomong sama orang. Ngobrol biasa aja, apa kabar sana. Jadi nggak usah kita, oh kamu mau dengar nggak ceritaku? Wow, mulailah curhat tuh, 3 jam, 4 jam cerita sama orang. Kalau di depan kita ini orang yang kita cintai, misalnya orang tua kita nih ya, kita tambah beban buat mereka. Mereka kepikiran masalah kita. Dan banyak anak-anak gitu sudah berumah tangga, ribut sama suaminya, sama istrinya, sampaikan orang tua. Begitu baikan nggak disampaikan, orang tua kepikiran terus tuh. Kan masuk dalam bab durhaka itu. Tiba-tiba orang tuanya dengar, oh sudah safar sama-sama. Padahal tadinya sudah mau cerai ini ceritanya, kan gitu. Ini kan beban. Tapi kalau yang kita ceritakan di depan kita itu musuh, orang yang ibu baru kenal, biasa baru di pengajian begini, mau dengerin nggak curhatan saya langsung, minta nomor telepon langsung cerita, buruk suaminya, buruk pembantunya, buruk kendaraannya. Ini satu waktu bisa jadi musuh, karena kan kita baru kenal. Dan ibu kalau temukan ada orang baru kenalan sudah ceritakan keburukan, terutama tetangga bantalnya, suaminya, jangan berteman dengan dia. Satu waktu ibu pasti akan digosipin juga sama dia. Ya, jadi orang mukmin itu tidak begitu. Ngobrolnya itu konsultasi hanya sama ahlinya. Curhat, Ustaz saya mau curhat kan masalahnya bebannya berat. Wudu, sholat, curhat sama Sang Pencipta Allah. Karena kalau kita ada nikmat yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat Allah, yang bisa menambahnya hanya Allah. Gak usah minta sama manusia. Kalau kita lagi ada masalah yang ciptakan kita, Allah yang ciptakan masalah itu, Allah yang bisa kasih jalan keluar, hanya Allah. Kayak gitu. Makanya para nabi-nabi, para orang-orang saleh, nanti kita dengar kisah-kisahnya ke depan luar biasa mereka. Masalah apapun langsung kembali kepada Allah. Para salafus saleh itu, Bapak Ibu sekalian, kalau sendalnya putus, langsung angkat tangan ke langit, ya Allah sendal saya putus gantikan. Minta sendal sama Allah. Ya, mereka mau makan, tidak ada makanan, ya Allah berikan saya makanan. Nanti baru kemudian ikhtiar. Jadi selalu sama Tuhannya dia minta. Masalahnya kita kadang-kadang Bu, karena belum faham masalah ini, kita mau minta sama Allah, nanti kalau sudah mentok sama manusia, udah 30 dokter datangi gak sembuh-sembuh, baru sholat malam, baru umroh, baru minta sama Allah. Kita diajarkan dalam Islam Bu, berdoa dulu baru aktivitas. Berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum keluar rumah, berdoa sebelumnya. Libatkan Allah dulu, baru gitu loh. Kan gitu. Baru kita libatkan manusia. Kalau ibu jadikan Allah nomor 1, Allah datangkan nanti orang-orang yang bantu ibu. Allah punya cara. Coba deh sebelum ke dokter, ya Allah engkau telah uji aku dengan penyakit. Antara ibu sama Allah saja. Ya Allah engkau telah jadikan ujian ini datang pada hamba, memudahkan hambamu sembuh. Mudahkan dokter yang terbaik, resep terbaik. Nanti Allah kasih panduan tuh, dokternya cocok bener. Kan gitu. Tapi kalau kita tinggalkan Allah, kita pergi dokter ini, sibuk ngobrol sama dia, nanti nggak mentok. Akhirnya Allah juga buat dia kembali kepada Allah juga. Hanya ketemu sama satu orang, kenapa kau nggak sholat tahajud, kenapa kau nggak sedekah aja? Dari awal itu. Harusnya mulai dengan itu yang lain semua jadi mudah. Ini resep sederhana ini. Tapi jarang orang mau berpikir ke sana. Jadi sebenarnya jarangnya kita berkeluh kesah pada manusia itu menjaga nama harum kita. Ya, karena ada juga gunanya. Kita bicara sama orang yang kita cintai, beban buat mereka. Kita bicara dengan orang yang tidak mencintai kita, baru kenal, ini masih bisa jadi musuh. Ada orang, maaf ini bahasa saya supaya mudah difahami. Ada orang jalan Bu, seperti maaf tanpa busana. Semua orang tahu masalahnya. Karena semua orang diceritakan. Dia sama si fulan, saya mau ada masalah, kamu cerita, tapi jangan cerita sama orang ya. Tapi semua orang digituin. Jangan cerita sama orang, jangan sama orang. Dia sendiri yang sebarin. Jadi ibu kalau tersebar berita tentang ibu nggak usah khawatir, nggak usah cari-cari siapa penyebabnya. Ibu yang cerita mulainya. Kalau kita nggak cerita, masa orang tahu kan gitu. Nah, coba sih yang terbaik, coba wudu, duduk di mukena, sujud, tuangkan, nangis sama Allah. Ya Allah, engkau telah menguji hambamu ini, mudahkan hambamu bersabar, berikan pahala, jadikan penyebab pembersihan dosa, berikan solusinya, gitu-gitu ya. Karena nggak mungkin ibu-ibu sekalian kita lewat di muka bumi tanpa cobaan, itu nggak mungkin, menghayal itu ya. Karena itu sunnatullah. Baik, di sini beliau mengangkat perkataan syair ya, wa bisabri yubna kullu majdin wa yurtaqa. Wabisabri yu'na kullu sa'bin minal amr. Terjemahannya, dengan kesabaran setiap kejayaan dapat dibangun dan didaki.
Orang sabar mengejar prestasinya, mengejar target-targetnya, mengejar tujuan dia, ya. Semua itu dengan dia sabar, dia tetap gigih melaluinya walaupun ada ujian-ujian, dia akan sampai ke itu. Dan dengan sabar pula setiap perkara yang sulit dapat ditundukkan. Tadi dengan cara mudahkan, ya. Gak dapat ya sudah. Oh bukan rezeki saya. Udah cari yang lain aja, gitu aja. Mudahin aja, kan gitu. Ada sebuah hadis ibu bisa jadikan pegangan menarik bu ya. Kata Nabi SAW, Allah tidak akan mewafatkan satu jiwa sampai semua rezekinya akan disempurnakan. Kalau rezeki yang di rumah ini misalnya, sahibul bait tuan rumah sekarang Masya Allah siapin makan dan minum. Ini sudah dicatat di Lauhul Mahfuz sebelum ibu diciptakan. Rezeki satu suap makan dan satu teguk air ini sudah Allah catat. Ibu pasti datang sini, ibu pasti makan itu. Gak akan pindah ke mulutnya orang lain, gak akan. Gak ada namanya rezeki kita diambil orang lain, itu gak ada. Makanya Hasan Basri berkata jadi ini hadis luar biasa, tidak akan diwafatkan satu jiwa sampai semua rezekinya disempurnakan. Seteguk air kalau sudah takdirnya ibu pasti minum dulu baru ibu mati, gak bisa tidak. Ada seorang syekh di Saudi menceritakan kisah nyata, ada orang jalan dekat sumur bu, orang umum, orang ini bukan orang soleh bukan apa, cuma dia jadikan bahan cerita tentang masalah takdir Allah berhubungan dengan masalah kematian dan rezeki pasti sampai kepadanya sebelum mati. Dia jalan, dia pegang pinggiran sumur itu terus jatuh ke dalam. Begitu dia jatuh, dia teriak-teriak minta tolong, ada orang lewat bantu dikeluarin. Bisa ditanya, kenapa kamu? Dia ceritalah sama dia, tadi saya cuma pegang, saya jatuh. Seperti manusia bisa kalau ditanya kenapa terjadi, dia cerita. Habis itu orang-orang kesian kasih dia sebotol air, dia minum. Habis minum air meninggal. Subhanallah, dia harus minum dulu air itu baru mati. Padahal tadi kan dia bisa mati itu jadi di sumur ya, tapi tidak mati subhanallah. Sampai terakhir rezekinya sampai padanya. Kalau sudah tahu ini, Bapak Ibu sekalian, tidak usah kita berpikir, oh ini proyek saya diambil, oh ini jodoh saya harusnya tapi dinikahi sama dia. Gak ada hubungannya, Allah sudah tentukan. Tidak jadi berarti Allah memang tidak mau. Cari yang lain, selesai. Kan gitu, sudah selesai. Gak jadi nikah sama ini, nikah sama yang lain. Gak jadi makan sini, makan yang tidak baju ini, mudahin aja. Nah orang kalau mudahin dia dapat nanti solusi yang sangat mudah dari sesuatu kesulitan dia lalui. Kadang-kadang yang jadi buat sulit ini kenapa? Kitanya besar-besarin masalah. Tadi cuma flu aja, sudah satu kampung yang tahu. Macam-macam, semua orang diteleponin sama dia. Untuk apa? Nikmat aja prosesnya. Makin ibu nikmatin prosesnya, makin ibu terima takdir, makin besar pahalanya. Kata Nabi SAW, Inna idhamal ajri ma'idhamal bala. Sesungguhnya besarnya kadar balasan pahala sesuai dengan besarnya kadar kesabaran. Nah termasuk yang mengikis pahala itu keluh kesah. Semua orang disampaikan masalahnya. Ini kalau ada yang bertanya, lalu bagaimana Ustaz kalau sama suami misalnya? Kalau ibu berpikir suami itu memang dia adalah solusi, maksudnya dia bekas sesuatu, mungkin dia ahlinya, atau memang kita ada masalah berhubungan dengan masalah suami. Kayak misalnya mau bantu keluarga, kita memang butuh tambah nafkah, ya tidak ada masalah, karena dia memang orang yang tepat. Mirip kita kalau sama dokter tadi misalnya kalau sakit, atau ustadz kalau masalah agama, itu nggak ada masalah. Tapi jangan semua orang, jangan semua orang. Selanjutnya dikatakan, karena itu alangkah butuhnya seorang hamba mukmin kepada kesabaran, terutama di zaman ini di mana banyak terjadi fitnah dan tipu daya. Orang yang bersabar padanya dengan berpegang teguh pada agamanya adalah bagaikan orang yang menggenggam bara api. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Abu Tha'labah Al-Khurshani radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Inna min waraikum ayyamas sabr." As-sabru fihinna kaqabdi 'alal jamr walil 'amili fihinna ajru 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalikum. Qalu ya Rasulullah ajru 50 minna aw minhum? Qala bal ajru 50 minkum. Sebelum saya baca terjemahan dulu, ini maknanya dalam sekali paragraf ini ya. Jadi ibu kalau baca ada penyampaian tentang sebuah petua, wasiat, coba diulang-ulangi dulu apa yang saya bisa ambil dari pesan itu, supaya jangan berlalu begitu saja, sayang gitu ya. Di sini bahasanya luar biasa. Beliau mengatakan alangkah butuhnya, itu di halaman sebelumnya tadi ya, alangkah butuhnya seorang hamba mukmin kepada kesabaran, terutama di zaman ini di mana banyak terjadi fitnah dan tipu daya. Makin canggih teknologi, kita kan makin mudah ditipu ya. Orang bisa melalui WA, melalui media sudah bisa nipu orang. Ya, transfer uang ternyata salah dan segala macam. Itu zaman fitnah. Begitu juga dengan ya, banyaknya hal-hal yang terjadi fitnah-fitnah itu kayak godaan-godaan yang datang sehingga mengganggu iman seorang mukmin. Nah itu dibutuhkan kesabaran. Nanti akan kita lebih dalam bahas, tapi saya kasih sekarang bocorannya. Sabar itu dalam 3 hal bu ya.
Sabar dalam 3 hal. Yang pertama, sabar dalam mengerjakan ketaatan. Jadi untuk ibu datang majelis ilmu seperti ini, sabar duduk. Gitu. Memang sabar. Orang bangun sholat malam, sabar. Harus uduk dulu, harus hadap kiblat, tutup aurat, ada bacaannya, ada tata caranya, nggak boleh salah, gitu kan? Rakaatnya jelas, bacanya jelas, nah baru diterima. Kalau enggak. Memang harus sabar dalam mengerjakan ibadah. Pergi haji dan umroh, keluarin uang, naik pesawat 9 jam, ya belum harus ke kemah, jumroh dan segala macam. Banyak ya. Dalam ibadah butuh kesabaran. Ya, termasuk dalam masalah jihad, orang-orang pergi berperang. Semua ibadah itu butuh kesabaran, karena untuk mengerjakannya butuh kesabaran. Kita mau bersabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan dosa. Jadi setiap kita pasti punya peluang berbuat dosa. Pasti ada tawaran untuk berzina, tawaran untuk mencuri, tawaran untuk membunuh, tawaran apalah menipu. Dalam hidup kita terlintas gitu kan. Tapi kita sabar, tolak. Oh nggak boleh, Allah haramkan, saya nggak mau. Selesai. Ada salah satu orang yang pernah datang, seorang laki-laki, berbicara sama saya konsultasi. Kemudian dia bertanya banyak hal hukum. Satu waktu dia sempat ucapin kata-kata ini. Dia bilang begini, alhamdulillah saya tidak sebut namanya, cuma mengambil pelajaran ya. Dia bilang, tapi ada masalah saya satu, Ustaz, saya mau ucapin tapi saya berat gitu. Cuma karena saya baru, saya bilang silakan sampaikan. Kalau saya masih mampu untuk berikan solusinya silakan. Yang penting masalah agama. Dia bilang iya. Terus dia bilang, saya ada kecenderungan pada sama jenis. Ya. Dia bilang gitu, saya sesungguhnya sama jenis. Bagaimana saya memecahkan masalah ini? Saya tahu itu tidak boleh, gitu kan? Dan saya juga coba melawannya. Karena itu dia nunda-nunda tidak menikah-nikah. Tapi saya tidak tahu apakah dia sudah sampai tingkat homo atau tidak, nggak tahu. Tapi dia bilang gitu. Gimana caranya Ustaz? Saya bilang yang paling pertama, fahami dulu itu haram dalam agama. Itu dulu. Tahu haram. Dan semua yang haram pasti ada hukumannya. Baca ancaman. Gimana caranya kita untuk meninggalkan satu perbuatan dosa? Misalnya kita biasa bohong atau kita biasa menipu, kita biasa apa? Bagaimana caranya kita tinggalkan dosa itu? Baca ancamannya. Kalau sekarang masa kita kan tinggal ketik di Google ancaman berbohong, ancaman menipu, ancaman ini dan itu. Kemudian kalau mau visual dan audio bisa di TikTok, di Facebook segala macam, itu kan bisa di Instagram, bisa dilihat. Nanti kita akan kalau dengar 1-2 ceramah, baca 1-2 artikel, kita akan termotivasi untuk meninggalkannya. Sebagaimana juga kalau kita ingin rajin mengerjakan sebuah ibadah, kita harus membaca keutamaannya. Saya ibu mau rajin sedekah. Jangan sedekah dulu kecuali baca keutamaannya. Jadi ibu tahu ibu dapat apa. Karena semua ibadah pasti ada janji Allah. Pasti ibu dapat sesuatu. Ibu mau sholat 5 waktu, ibu mau bakti sama orang tua, mau jenguk orang sakit, mau apa saja. Semuanya baca dulu keutamaan. Tinggal ketik di Google keutamaan bakti sama orang tua, keutamaan sedekah. Baca sebentar aja, 5 menit. Dengarin potong-potongan ceramah. Kalau yang pendek-pendek biasa di Instagram. Ceramah kami udah banyak sekali, ratusan, mungkin sudah ribuan ceramah bisa dinonton. Banyak potong-potongan 1-1 menit tuh banyak sekali. Karena biasa kita ceramah gini sejam 2 jam, nanti dipotong-potong oleh teman-teman tim. Bisa dengarin. Habis itu nanti kita akan terdorong untuk mengerjakan ibadah itu. Nah seperti itulah gambarannya. Jadi saya bilang fahami itu adalah haram dalam agama. Dan haram itu berarti akan ada konsekuensi hukuman. Mirip kalau kerja di satu perusahaan, kapan seseorang itu menjadi pegawai yang berprestasi, ikutin semua SOP kantor, dapat yang dijanjikan, gajinya, bonusnya segala macam. Tapi kapan dia ugal-ugalan, dia datang telat, gak kerjain pekerjaan, maka dia sangat, kan itu pelanggaran, dia sangat dekat dengan hukuman. Minimal dapat surat peringatan 1, 2, lama-lama akan di PHK. Namanya rusak, hilang pekerjaan dan seterusnya. Nah itu sistem kecil di manusia. Begitu juga dengan sistem yang Allah buat. Ibu juga perlu garis bawahi satu hal ya. Kalau kita melakukan satu pelanggaran, kalau kita buat satu kebaikan, kita sedekah misalnya, itu balasannya berlipat-lipat. Kita sedekah 10.000 rupiah, mungkin dengan itu Allah kasih kesehatan 1 tahun. Tidak pernah Allah balas 10.000 nanti Allah datangkan rezeki 10.000 itu nggak pernah. Pasti berlipat-lipat karena Allah bilang innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah kalau kasih rezeki orang tanpa ada hitungannya, ya. Tapi sama, kalau orang buat dosa, itu nggak ada satu dosa, kemudian misalnya 1 kali bohong, oh berarti dihukum dengan 1 kali cambukan. Enggak. Itu bisa sampai 1 tahun kita masalah. Ribut sama suami, ribut sama istri, pekerjaan tidak jalan, itu karena hanya 1 dosa tadi. Pernah dengar kisah Nabi Musa AS dalam Al-Quran digambarkan waktu beliau jadi anak angkatnya Fir'aun, satu waktu masuk di pasar Mesir, kemudian dia temukan ada orang lagi berantem, satu Bani Israel, satu dari suku Kipti orang asli Mesir. Nabi Musa mau pisahin, tapi rupanya yang dari Mesir ini mulutnya terlalu tajam, ngaci maki Nabi Musa segala. Sama Nabi Musa
Waktu dipisah dia mau melawan, ditonjok sama Nabi Musa. Nabi Musa tidak niat membunuhnya ya, cuma tonjok. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Lalu dengan pukulan Musa orang itu mati. Dengan matinya orang ini tanpa disengaja oleh Nabi Musa, tapi memukul itu sudah satu pelanggaran. Apa kata Allah? Wa fatannaka futuna. Setelah itu kami uji kamu dengan ujian-ujian yang banyak karena itu. Jadi fahami nih, jangan jadi orang yang mau melanggar anggap dosa itu gampang. Enggak. Konsekuensinya berat. Ya, udah baik-baik saja. Jadi orang soleh dan soleh itu yang 100%. Hijrah itu jangan setengah-setengah. Jadi orang baik. Karena orang jadi muslim yang baik itu bu, pasti bahagia. Karena disuruh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bersedekah. Semuanya baik-baik dan ada janjinya. Orang yang dilarang dalam agama, seperti bohong, menipu, membunuh, mencuri, menggunjing, ini semua berat. Dan ini akan ada ada hukumannya. Dan ini tidak baik. Untuk apa? Gitu. Jadilah seorang muslim yang baik. Nah seperti itu gambarannya. Nah tapi dikatakan di sini, cuman orang kalau berpegang teguh pada yang seperti ini, biasanya dia seperti menggenggam bara api. Ibu sekarang kalau di satu komunitas nih, orang suka bohong, ibu jujur sendiri. Kita kayak dilecehkan. Beberapa teman-teman yang kerja di kantor-kantor ngeluh sama saya di pengajian. Ustaz, kita ini sudah jujur, kita amanah. Tapi ada saja kadang-kadang dititipin amplop di atas meja, disuruh ambil. Dari mana uangnya enggak tahu. Ambil atau enggak Ustaz? Jangan. Kalau selain gaji antum jangan diambil. Karena itu kan syubhat. Dan Nabi bilang halal sudah jelas, haram sudah jelas. Dan diantaranya ada hal yang syubhat, samar-samar. Siapa yang menjerumuskan dia pada yang syubhat, terjerumus pada yang haram. Jangan masuk ke situ. Tapi kalau saya tidak ambil dimusuhi satu kantor Ustaz. Biarin dimusuhin, enggak apa-apa. Ini kan berat ya. Karena orang lain semua pada mau uang haram itu, umumnya. Tapi kalau diambil jadi haram. Dia berikan makan istri anaknya jadi haram. Doa tidak diijabah, bisa permasalahan lahir. Banyak permasalahan lahir Bapak Ibu sekalian dalam rumah tangga, itu karena uang haram. Ya. Jadi kalau mau muhasabah, introspeksi diri, pertama cari pendapatan ini. Ada dua hal yang selalu saya sarankan di pengajian. Coba koreksi pendapatan kita yang masuk ke dalam tubuh. Halal atau tidak? Kalau halal itu pasti bahagia. Haram ini yang selalu datangkan masalah ini. Bertengkar tanpa sebab, ada saja masalah, gagal usaha, gagal ini, gagal itu, gagal pengobatan. Itu karena masalah pendapatan haram. Dan yang kedua, doa buruk. Ya, dia selalu berdoa buruk. Ya, dia bilang, kayaknya saya tidak akan sembuh. Kayaknya saya tidak akan bahagia. Menyesal menikah dengan kamu. Kamu nakal sekali nak. Nah, ini bahasa buruk semua. Kayak gitu. Untuk apa diucapin? Insya Allah saya akan sembuh. Insya Allah saya akan bahagia. Allah jadikan ini pasangan saya bertindak yang terbaik. Saya coba jadi yang terbaik gitu. Doakan supaya dapat hidayah. Kan begitu. Makanya kata Nabi SAW, saya tidak suka dengan kalimat pesimis. Saya nggak akan sembuh, saya nggak akan bisa, saya nggak akan begini dan begitu. Ya. Tapi saya suka dengan al-fa'al. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu al-fa'al? Kata Nabi SAW, perkataan atau sifat optimisme. Saya bisa, Allah pasti sembuhkan. Saya berdoa lagi, mungkin tinggal 2-3 kali lagi berdoa. Banyak orang bu, tinggal sekali lagi berdoa dia berhenti. Saya kalau dia berdoa sekali lagi diterima. Jadi doa itu kalau ibu mau, ini supaya mudah difahami saja bahasa saya. Ibu lihat kalau lagi ngerasin audio, volumenya, ya, itu kan ada lampunya ya, kecil, full ya. Nah kalau doa itu begitu, kalau rasionalnya itu. Mungkin baru berdoa pertama, baru garis yang satu. Mau full ya full, berdoa terus, jangan berhenti sampai Allah kasih. Selama ibu tidak minta yang haram, yakin. Ada orang mungkin tinggal 1-2 kali berdoa sudah diterima. Tapi dia nggak mau lanjutin kan gitu. Jadi masalah ini. Ya. Baik di sini kalau ibu bersabar di masa-masa sekarang, ada ujian datang, ibu tetap berkomitmen, nggak mau ini haram saya nggak mau. Misalnya kita sabar, ya ini perintah agama saya kerjakan. Ya, itu 2 jenis sabar tadi ya. Sabar yang ketiga, sabar dengan ujian harian bu. Sakit, lapar. Kebanyakan orang masuk di bab sabar seakan-akan cuma poin ketiga, bukan. Justru poin pertama sama kedua itu asasnya. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan dosa-dosa. Baru sabar atas ujian harian. Sakit dan segala macam. Itu jadi harus sabar semuanya. Nah kalau ibu lakukan itu, perhatikan hadis ini. Kita baca terjemahan tadi hadis ini ya. Nabi SAW menjanjikan buat kita pahala yang luar biasa. Apa kata Nabi? Di depan para sahabatnya. Sahabat ini bu, kedudukannya sangat tinggi ya. Mereka hidup bersama Nabi, ketemu tiap hari ya, ngobrol sama-sama, makan sama-sama. Ada yang jadi kerabatnya Nabi, ada yang anaknya dinikahi sama Nabi, berperang sama Nabi. Ini bahagia luar biasa. Kita kadang-kadang datang ke Madinah, kunjungin kuburan Nabi, ya sudah bahagianya luar biasa masuk Raudhah. Jalankan sunnah beliau. Bagaimana orang hidup sama Nabi?
pahalanya besar sekali. Tapi khusus orang yang sudah setelah Nabi meninggal datang yang kayak kita begini, lalu ibu bisa sabar dalam ujian-ujian, mengerjakan ketaatan, komit menjaga terus sholatnya, jaga terus tutup auratnya, jaga yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang. Setiap ada godaan, oh ini haram, saya nggak mau. Apapun negosiasi saya nggak mau, syaitan manusia dan jin saya nggak mau, ini haram, nggak boleh zina, nggak boleh riba, nggak boleh segala, ini haram, saya nggak mau, selesai. Mau mereka bilang so alim apa terserah, pokoknya ini haram. Dan kalau ada ujian harian tadi kayak sakit apa, ibu sabar, konsultasi pada ahlinya, yang lain tidak usah disampaikan, udah nikmati prosesnya. Maka apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya ada hari-hari di mana sesudah kalian nanti, maksudnya sesudah kalian para sahabat Nabi ini ya, sesudah saya mati, sesudah kalian juga begitu ya. Kata Nabi, di mana menghadapi masalah dengan bersabar dalam hari-hari itu bagikan menggenggam bara api. Orang yang beramal di dalam hari-hari itu tetap mau kerjakan ketaatan walaupun dalam keadaan sulit ya, cuaca panas, cuaca dingin, banyak godaan teman-teman, kerabat, tetap ibu sendiri tutup aurat, yang lain semua tidak misalnya, tetap ibu komitmen kerjakan ketaatan. Ada godaan untuk negosiasi berbuat dosa, ibu tetap sabar nggak mau kerjakan. Apa kata Nabi SAW? Orang yang beramal di hari-hari itu, di masa kita sekarang, mendapatkan pahala 50 orang yang beramal seperti kalian. 50 sahabat, coba bayangin. Kita buat satu amal di masa sabar, lagi ada ujian, lagi ada masalah, bukan malah curah sana sini, sujud minta sama Allah. Minta agar Allah berikan kesabaran. Yakin fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Perhatikan Allah gunakan inna ya. Inna ini dalam bahasa Arab namanya harfut ta'kid, pemastian sesuatu, kepastian sudah terjadi. Allah ulangi, inna ma'al usri yusra. Pasti kata Allah setelah kesulitan ada kemudahan. Tidak mungkin, ibu kalau ada ujian nih, ibu yakin ada garis finishnya. Sebagaimana ada start ada garis finish. Tinggal sabar nggak lalu ini. Nikmatin nggak prosesnya. Lebih ditunggangi nggak sebagai kendaraan kehidupan dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah seperti itu. Kalau ibu bersabar, ibu dapat pahala 50 orang sahabat Nabi. Ini luar biasa. Ya, perhatikan. Sahabat itu penasaran. Si Abu Tha'lab al-Khursyani mengatakan begini, wahai Rasulullah, pahala 50 orang dari kami itu dari mereka. Mereka pikir, maksudnya kok bisa dapat pahala kami? Kami ini kan siapa gitu sahabat-sahabat Nabi ya? Maksudnya mungkin anda maksudkan pahala 50 orang di antara mereka. Kayak misalnya sekarang ini ada orang yang sabar, berarti dapat 50 pahala orang di antara kita. Kata Nabi SAW, bukan. Bahkan pahala 50 orang dari kalian. Itu saking besarnya pahala bersabar. Makanya syaitan gak mau ibu bersabar. Digoda terus, dikobok-kobok supaya jangan sabar. Minimal keluhkan, keluar mulutnya keluh kesah. Semua orang disalahin sama dia, atau penyakit disalahin, atau kejadian disalahin. Dan Nabi SAW sudah berikan kepada kita kata kuncinya, kalau terjadi sesuatu pada kalian, sudah terjadi ya, beda bu kalau belum terjadi. Kalau belum terjadi, ibu masih punya solusi untuk ikhtiar ya. Belum terjadi pertengkaran, belum terjadi bencana, belum terjadi kebangkrutan, investasi enggak ya? Nah itu kita masih punya pilihan. Tapi kalau sudah terjadi, kata Nabi SAW, dan sudah terjadi nih, sudah ditipu, sudah disakitin orang, sudah digunjing, sudah segala macam, Nabi bilang, ucapkanlah qadarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan, Allah tentukan seperti itu. Ya Allah takdirkan seperti itu. Dan jangan pernah buka pintu lau. Lau itu kalau seandainya. Karena lau membuka pintu syaitan. Membuka pintu syaitan. Itu hadis itu ada putau nomor 3 ibu sekalian, diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam kitab tafsir beliau ya. Kemudian selanjutnya beliau mengangkat perkataan Imam Asy-Syatibi rahimahullah, beliau berkata, wa hadza zamanu sabri man laka billati qaqabdin ala jamrin fatanju minal bala walau anna aidan sa'adat latawaqqafat sahabuha bid-dam'i diman wa huttala walakinnaha an qaswatil qalbi qahtuha faya dhai'atul a'mari tamdi sabahlala. Artinya inilah zaman untuk bersabar ya, kalau lagi ada ujian. Dan siapakah yang mengizinkanmu bersabar dengan kondisi sulit, yang kesulitannya bagi menggenggam bara api sehingga engkau dapat selamat dari malapetaka. Maksudnya Allah yang perintahkan kamu untuk itu, maka jadikan sebagai ibadah. Seandainya air matanya dapat membantu, niscaya mendungnya akan mencucurkan
mengucurkan air mata terus-menerus dan deras. Artinya kalau ibu ada masalah, ibu nangis sama manusia, itu bisa jadi solusi, nangis saja terus. Tapi itu tidak akan jadi solusi. Gitu. Tetapi ia kering karena kerasnya hati. Maka wahai orang-orang yang menyia-nyiakan umur dan yang terlalu tanpa arti, yang berlalu tanpa arti, ya maksudnya hati-hatilah wahai orang yang terus sibuk menghabiskan waktunya pada hal-hal yang tidak perlu. Ya. Apalagi kalau itu bukan memang masalah, tapi ada orang suka pakai hidupnya bu, itu manajemen konflik, ya. Suka konflik. Kayaknya kalau tidak ada masalah, ada masalah. Suaminya baik-baik saja nih, kok dia tenang-tenang aja, pasti ada masalah nih. Dia lahirkan masalah itu. Sedangkan ada masalah saja kita disuruh sabar. Ini gak ada masalah dilahirkan. Itu teman saya hilang lama gak ada beritanya, pasti ada sesuatu yang dia rahasiakan. Misal, kenapa? Lucu gitu ya, tidak ada masalah, lahirkan masalah gitu. Ibu kalau Allah kasih waktu luang bu, lagi sehat, lagi tidak apa-apa, lagi duduk santai di rumah, tidak usah cari masalah. Jangan cari di kontak siapa teman lagi ada masalah nih. Kamu ada masalah apa, curhat aja. Kenapa? Zikir, baca Quran, dengerin ilmu, dengerin edukasi kesehatan kah, informasi. Untuk apa dengar curhatannya orang? Kalau dia cerita tentang suaminya, ibu ikut-ikutan. Memang tuh suami kamu gitu. Nah, ibu masalah sama suaminya loh. Ya. Kadang-kadang ada orang subhanallah masalah sama satu orang, dia buat masalah sama banyak orang. Ibu kalau lagi masalah sama suami, insya Allah tidak ada. Tapi kalau masalah sama pasangan misalnya, cukup sama dia saja. Jangan bawa-bawa orang tuanya. Ibu kalau masalah sama dia, berarti cuma sama dia. Kalau ibu clearkan, alhamdulillah saling memaafkan, clear, nggak dibawa di akhirat kan? Tapi orang tidak. Memang ibu ayahmu itu. Musuhnya jadi 3 sekarang. Nah, kalau cerai nggak sempat minta maaf, 3 orang musuhnya hari kiamat. Ini sudah cukup habisin pahala dia. Memang keluarga kamu itu. Nah, kalau keluarganya 300 orang, ini masalah. Atau nikah sama orang asing, misalnya ada orang Amerika nikah sama Indonesia, lalu dia bilang, memang orang Indonesia itu 278 juta dia siap berhadapan hari kiamat nanti. Kebodohan kadang-kadang. Jadi kalau tidak ada masalah, nggak usah lahirin konflik-konflik, nggak usah. Saya titip pesan juga poin penting Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai penutup. Kali ini kita baca kata pengantarnya saja. Ya karena memang sudah sangat padat ya. Ya. Ibu fahami poin penting ya. Nabi Muhammad SAW bu, setiap hari, kalau habis sholat duha, beliau sudah mandi, udah bersih, biasanya beliau keliling, ketemu sama teman-temannya kan. Begitu buka pintu, perkataan pertama Nabi begini para sahabatnya, jangan ada yang menceritakan keburukan sahabatku, karena aku ingin bertemu dengan mereka dalam kondisi lapang dada. Itu pesan pertama Nabi para sahabat. Jadi nggak ada yang cerita, ya Rasulullah sudah tahu si fulan belum, si fulan tahu. Kita kadang-kadang buka WA pagi-pagi baru buka, sudah tahu belum? Sudah tahu informasi buruk tentang rumah tangganya orang, pembantunya, untuk apa? Makin kita tidak tahu makin bagus. Maaf, ini saya juga berbagi tips dalam masalah rumah tangga. Betul itu suami kita, betul itu istri kita. Tapi kalau ibu dan bapak tidak banyak tahu tentang pasangan, apalagi masa lalunya, itu bagus, gak usah dikorek-korek. Sudah korek-korek. Sekarang ini suami saya, ini istri saya. Udah sekarang berjalan. Saya tahu dia orangnya baik. Selesai. Jangan lagi dulu tenang-tenang. Saya mau kau bersumpah atas sama Allah. Pernah nggak kau berzina? Kalau tidak, saya nggak mau bergaul dengan kau. Baik. Kalau dia bilang iya, saya sudah zina 100 kali, gimana? Untuk apa kan gitu? Ini sudah selesai, sudah berlalu. Sekarang sudah nikah, sudah punya anak. Karena sudah punya cucu, mau ribut masalah itu untuk apa? Kan gitu. Nggak ada gunanya kan gitu. Jadi jangan pakai manajemen konflik. Ini manajemen gagal di Amerika. Ya, saya pernah waktu S2 nulis makalah tentang itu. Saya masuk di manajemen pendidikan. Kebetulan saya yang dapat itu. Apa ini manajemen konflik gitu? Saya coba cek dari banyak referensi. Ternyata itu dibuat oleh beberapa pakar ekonomi yang ada. Itu menurut yang saya pelajari waktu itu ya. Beberapa pakar ekonomi di Amerika, mereka mau kembangin sebuah manajemen dalam perusahaan. Kemudian dia bilang, ya mereka bilang, kalau perusahaan itu jalan tidak ada konflik, yang berarti tidak sehat. Jadi dalam sistem itu mereka sengaja ajarkan agar ownernya lahirkan konflik. Kayak sengaja taruh dompet, uji jujur enggak ini pegawainya. Kayak ibu di rumah misalnya sengaja tes pembantu taruh uang jujur enggak sih? Untuk apa tes orang? Kalau udah ketahuan dia lakukan, tegur kan gitu. Kalau enggak lakukan untuk apa? Mungkin dia tidak pernah mencuri tapi karena ibu giur kan jadi mencuri kan gitu.
Apa yang terjadi di Amerika itu dibuat begitu. Jadi kadang-kadang ownernya itu dianjurkan buat konflik antara dua pegawai, Bu. Supaya ini curiga yang ini. Jadi dia selalu dapat informasi apa yang dia tidak tahu gitu. Seperti itu. Ibu tahu itu gagal di Amerika. Kenapa gagal? Karena mayoritas pakar ekonomi lain membantah itu. Nggak boleh. Tapi banyak umat Islam pakai ini. Manajemen konflik nggak ada gunanya. Jadi nggak usah lahirin konflik. Kalau sedang terjadi kita hadapi. Kalau tidak ada jangan dilahirkan. Nggak usah cari-cari. Syukur, nikmati aja, banyak berzikir, banyak beribadah, banyak bersyukur sama Allah. Nikmati aja makanan, minuman, enak-enak aja. Ya, kalau lagi makan enak, terima gosipnya orang, akhirnya marah, makanannya jadi nggak enak kan gitu. Ya, seperti itulah. Baik, terakhir beliau tutup dengan berdoa. Kami mohon kepada Allah agar dapat mendatangkan manfaat dengannya, maksudnya dengan buku ini. Dan agar Allah mengikhlaskan niat bagi kami dalam berkata dan berbuat. Sungguhnya dia adalah yang maha menangani semua itu dan yang maha kuasa atasnya. Jadi maksudnya di sini beliau memberikan satu pesan juga ya Bu. Ibu kalau mau apa-apa berdoa sama Allah, berdoa. Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail AS waktu membangun Ka'bah itu perintah Allah ya. Mereka masih mengatakan setelah bangun Ka'bah, jelas dua nabi dua-duanya ikhlas. Mereka masih mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami karena Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Terimalah taubat dari kami, sungguhnya Engkau Maha menerima taubat hamba-hambamu. Ya. Di sini beliau baca salawat pada Nabi SAW dan beliau mengatakan buku ini ditulis di Mekah. Di Makkah Mukarramah malam Jumat. Waktu tulis kata pengantarnya. Ditulis ada tanggalnya 25 bulan 5 1414 Hijriah. Kita sekarang berapa Hijriah? 1446 ya. Jadi sudah sekian puluh tahun yang lalu ditulis buku ini ya. Ditulis oleh seorang yang sangat butuh kepada Allah, Abul Asim Khalid bin Muhammad bin Salih Al-Ansari ya. Jadi nanti ke depannya insyaallah kita akan masuk ke muqaddimahnya ya. Ini pendahuluannya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada jangan dipaksa bertanya ya. Ada? Kalau dia punya pertanyaan ditulis. Tapi pada sabar kok, Masya Allah, tidak usah bertanya gitu kan. Oke, mungkin ya nanti insya Allah kalau ada pertanyaan begini, saya juga sarankan ibu nanti kalau ke rumah, di rumah ibu bawa buku ini dibaca-baca di waktu lowong ya. Nanti kalau ada muncul pertanyaan tiba-tiba, oh yang ini apa nih, ibu tulis pertanyaannya. Bisa beli post-it ya, kertas yang biasa ditempel itu, yang warna-warni beli, tempelin di bukunya. Misalnya di lembaran 1 sampai lembaran 5 ada pertanyaan 1, halaman sekian sampai ada pertanyaan 2. Jadi nanti ibu kalau datang pengajian begini nggak usah baru mau pikir pertanyaan apa, ya. Itu sudah dicatat, itu lebih bagus insya Allah. Ya. Baik, mungkin sampai situ dulu. Karena sudah 13:37 ya, harusnya 13:20 tadi kita selesai. Saya jam 2 pas ada pengajian lagi, bahas tentang masalah doa ya. Mungkin kalau tidak sempat ke lokasi, mungkin tidak ada undangan atau apa, bisa ikutin live insya Allah. Kita bahas juga bedah buku tentang doa dan semua keajaiban doa itu. Kemarin sudah pertemuan pertama, ini pertemuan keduanya ya, Allahu a'lam. Bapak ibu sekalian, mohon maaf yang belum sempat bertanya, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum